Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan atau apa yang disampaikan oleh Alkitab mengenai berbuah itu, ya. Jadi di sini Kakak sudah ada beberapa ayat firman Tuhan yang bisa kita baca sama-sama. Pertama ada dari Matius 7 ayat 16, ada dari Yohanes 4 ayat 36, Lukas 8 ayat 15, Yohanes 15 ayat 6. Dan ini hanya 4 ayat saja yang Kakak ambil. Sebenarnya ini masih banyak di Alkitab kalau kita berhubungan dengan hal yang tentang berbuah ini, ya. Nah, kita lihat dulu di Matius 7 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Sungguh tidak mungkin buah anggur dari semak duri, karena benihnya beda gitu. Demikian juga seperti buah ara dari rumput duri, benihnya juga beda. Makanya di sini kita lihat seseorang itu akan dikenal, firman Tuhan katakan akan dikenal dari apa? Buahnya. Nah, saya ini bukan orang yang suka nanam. Beda ya dengan istri saya. Kalau Kak Jul itu doyan, hobi, nanam-nanam. Sekalipun masih belajar-belajar. Dia belajarnya otodidak. Waktu dia nanam, karena kebetulan di depan rumah kami itu ada space kosong, kami tanam beberapa tanaman. Saya kadang nanya gitu, ini pohon apa? Ini pohon apa? Ini pohon apa? Sampai dia yang jelasin, oh ini pohon ini sayuran ini gitu. Nanti pohon ini nanti akan jadi buah ini. Karena kalau kita biasanya melihat sekilas saja, biasanya kita nggak mengenal pohon itu sebenarnya pohon apa. Berbeda dengan orang-orang yang sehari-harinya sudah berkecimpung di dunia perkebunan, dunia perpohonan gitu ya. Mereka yang jadi petani, mereka sudah mengerti hal seperti ini. Tapi buat saya yang bisa dikatakan nggak terlampau banyak tahu, saya biasanya nanya gitu. Nah, kalau di sini firman Tuhannya bilang seperti ini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Terkadang sampai kita melihat pohon itu berbuah, baru kita bisa tahu gitu. Oh, ini ternyata buah jeruk, karena memang buahnya berbentuk seperti buah jeruk. Oh, ini adalah buah apel, karena memang berbentuk seperti apel. Dan itu benar yang dikatakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan ini diilustrasikan atau digambarkan secara alami, secara natural. Gitu. Jadi demikian juga kita. Terkadang kita, sekalipun kita udah bertumbuh, kita udah kenal Tuhan, jauh, udah bertahun-tahun gitu. Tapi mungkin orang-orang di sekitar juga terkadang mungkin nggak kenal kita, nggak tahu identitas kita itu siapa gitu. Sampai akhirnya kita menghasilkan buah. Sampai akhirnya kita berbuah, mereka baru bisa tahu siapa kita. Mereka baru bisa mengenal siapa diri kita, gitu. Kalau kita kan taunya bahwa kita punya identitas di dalam Kristus, itu udah pasti. Kita orang kudus, kita disucikan, kita sudah ditebus, itu kan identitas di dalam Kristus. Tapi buat orang-orang lain di sekitar kita, terkadang mungkin mereka juga tidak terlalu mengenal siapa kita, sampai akhirnya kita berdampak, sampai akhirnya kita berbuah, dan mereka bisa merasakan buah itu. Nah, dari situ kita bisa belajar, memang benar apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Orang-orang pun bisa melihat kita, orang-orang pun bisa mengenal siapa kita memang dari buahnya. Saya kasih contoh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memang dia dikenal ya sebagai nabi, dia dikenal sebagai seorang rabi, dia juga dikenal sebagai seorang penyembuh. Dia punya semua kekuatan, dia punya semua kekuasaan gitu. Tapi waktu dia disalib, dia tidak menunjukkan siapa diri dia lewat kekuatannya, lewat kekuasaannya, lewat mujizat-mujizatnya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bisa aja turun dari salib. Kalau dia menunjukkan kuasanya, kalau dia menunjukkan siapa dia sebenarnya, bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, bahwa dia adalah Allah semesta alam, tidak ada yang bisa menghentikan dia, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Dia bisa tunjukkan kekuatannya, dia bisa tunjukkan kekuasaannya. Tapi apa yang ditunjukkan di dalam salib?
Tuhan lebih menunjukkan kasih-Nya. Tuhan lebih menunjukkan pengorbanannya, bukan kekuatannya. Bukan karena dia adalah Allah yang berkuasa, bukan karena dia adalah Allah yang berkuasa, tapi dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mengasihi. Nah, kita tahu bahwa ada karunia Roh Kudus, ada buah Roh Kudus. Nah, di atas kayu salib itu Tuhan tidak menunjukkan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus bisa melakukan mujizat, ya kan? Bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus juga bisa lakukan itu. Tapi dia menolak untuk memperlihatkan kekuatannya, tapi dia lebih menunjukkan buahnya. Karena salah satu buah Roh Kudus adalah apa? Kasih, gitu. Nah, kalau Yesus menampakkan atau memperkenalkan, mendisplay diri dia seperti itu, demikian juga kita. Tapi kita seringkali ingin dilihat orang karena karunia-Nya, gitu. Karena apa? Karunia itu sangat karismatik sekali, sangat mudah dikenal. Oh, dia seorang penginjil, oh dia adalah seorang pendeta, dia adalah seorang gembala, dia adalah seorang pengajar, dia adalah seorang nabi. Orang-orang bisa mengenal itu lebih mudah gitu. Tapi di sini firman Tuhan bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal. Jadi artinya apa? Dari buah Roh Kudusnya lah. Orang-orang sebenarnya akan mengenal kita tuh bukan dari karunia Roh Kudus kita. Puji Tuhan buat mereka yang mengenal kita seperti itu. Tapi sebenarnya yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita, yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita itu bukan karena orang-orang mengenal siapa kita dari karunia Roh Kudus yang Tuhan kasih kepada kita. Gitu. Memang itu benar, itu juga sangat baik sekali. Apalagi kalau di dalam kehidupan gereja, ada pengajar, ada penginjil, ada gembala, itu sangat-sangat baik sekali di dalam kehidupan bergereja. Gitu. Mereka mengenal identitas itu, gereja atau jemaat mengenal, dan kita menghormati itu sebagai jabatan di dalam gereja. Kita sangat menghormati itu. Tapi di sini kita belajar, hari ini kita belajar bahwa bukan dari karunia Roh Kudusnya, tapi dari buah Roh Kudusnya. Nah, Tuhan ingin mengajar kita. Jangan sampai orang-orang mengenal kita karena kehebatan-kehebatan kita, karena kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Tapi sebaliknya, dari buahnya, dari dampak yang dihasilkannya, dari kasihnya, dari kebaikannya, dari sukacitanya. Apakah orang itu selalu memberikan damai sejahtera, suka membagikan kasih. Nah, Alkitab atau Tuhan Yesus lebih prefer ke arah situ, lebih prefer ke arah buah daripada ke arah karunia itu. Bukan berarti kita menolak karunia Roh Kudus ya. Sekali lagi ini konteksnya tentang berbuah. Jadi yang kita harapkan kita jangan sampai salah paham atau salah memahami apa yang kita sampaikan hari ini. Jadi kembali lagi bahwa dari buahnya lah orang-orang akan mengenal kita. Karena ini yang apa ya? Ini yang berhubungan dengan yang tadi Yohanes 4 ayat 36. Kalau kakak bacakan di sini, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Nah, kalau kita lihat konteksnya ini, itu tentu berbicara mengenai jiwa-jiwa di Yohanes 4 itu. Ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Nah, Tuhan Yesus baru nyambung sini. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Nah, tapi di bagian Yohanes ini kita belajar bahwa ada yang disebut dengan yang namanya buah yang kekal. Buah yang kekal. Artinya apa? Artinya di sorga itu memiliki catatan-catatan dari setiap apapun yang kita kerjakan selama kita di bumi ini. Apakah semua perbuatan, apakah semua pekerjaan yang kita lakukan ini bisa menghasilkan buah yang kekal? Karena apa yang bernilai kekal, itulah yang akan dicatat dalam kekekalan. Itulah namanya buah yang kekal. Nah, kalau di sini konteksnya adalah tentang jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Kristus, justru itu adalah suatu nilai yang kekal. Karena mereka adalah bagian dari penebusan Kristus. Bagian dari karya keselamatan. Dan karya keselamatan itu bernilai kekal. Dan apa yang bernilai kekal itu tercatat di dalam kekekalan. Dan itu tidak akan terhapuskan. Itu tidak akan mungkin Tuhan lupakan. Lihat semua yang dikerjakan Yesus, semuanya bernilai kekal. Oleh sebab itu, apa yang dikerjakan yang bernilai kekal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu
selalu tercatat di dalam kekekalan. Kakak kasih contoh, ada namanya tahta anak domba. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai tahta anak domba, kita langsung ingat kepada karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Yesus dipersembahkan sebagai korban Paskah, korban sembelihan, yaitu anak domba. Nah, istilah anak domba ini tercatat sampai di dalam kekekalan. Makanya di situ di kitab Wahyu ada yang namanya tata Allah dan anak domba. Dan Bapa sangat menghormati itu. Nah, lewat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu, kita belajar. Kita boleh tanya kepada diri kita sendiri, apakah perbuatan saya, apakah apa yang kita kerjakan itu bernilai kekal atau tidak, gitu. Karena seperti yang sering kali kakak sampaikan di Zoom meeting ini, kita sudah bicara mengenai tujuan, kita sudah bicara mengenai panggilan, panggilan surgawi. Itu adalah suatu perkara-perkara yang bernilai kekal, dan itu tidak akan mungkin Tuhan abaikan. Nah, jadi apa yang selama ini kami sampaikan di dalam base community ini, dalam pelayanan remaja ini, itu semua adalah firman Tuhan yang bernilai kekal. Jadi ketika kalian saat teduh, ketika kalian baca Alkitab, ketika kalian merenungkan firman Tuhan, ingat loh, itu bukan hanya sekedar disiplin rohani, tapi ada nilai kekal yang sedang kalian tabur, yang sedang kalian kerjakan, dan nanti kalian akan menuainya. Itu bermanfaat buat dirimu sendiri, tapi itu juga akan menghasilkan buah yang kekal. Di dalam kekekalan itu juga. Nah, makanya kita harus perhatikan ini semua. Apakah yang kita kerjakan ini bisa menghasilkan nilai yang kekal? Mungkin ini sesuatu yang terlampau tinggi, tapi memang ini yang diajarkan Alkitab. Ini yang dimau oleh Alkitab. Gitu. Jadi bukan hanya kita berdampak buat semua orang di sekitar kita, tapi apakah yang kita kerjakan ini memiliki nilai yang kekal. Nah, nilai yang kekal inilah yang bisa dimaksud oleh Tuhan sebagai buah untuk hidup yang kekal. Gitu. Dan poin yang ketiga ya, poin yang ketiga yang kita sampaikan di Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini konteksnya adalah perumpamaan tentang penabur. Kalian bisa lihat di Matius 13, juga ada di bagian ini di Lukas pasal 8 ini. Dan kita tahu, kakak percepat, karena ada yang ditaburkan di beberapa tempat, dan itu ternyata tidak menghasilkan buah. Tapi di sini dikatakan bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Tanah yang baik itu bicara mengenai apa? Hati yang baik. Nah, kakak catat di renungan Hagai yang kakak tulis, hati yang baik ini kalau dilihat dari terjemahan aslinya, itu bicara mengenai hati yang jujur. Hati yang jujur. Dari bahasa aslinya, hati yang baik itu adalah hati yang jujur. Nah, jadi benih itu butuh yang namanya kejujuran. Benih, kalau dia mau berbuah, atau kalau dia ditabur di dalam tanah, yaitu hati kita tuh harus jujur, gitu. Istilahnya kita harus mulai jujur. Jujur kepada pasangan, jujur kepada setiap anggota keluarga, jujur kepada Tuhan, itu yang lebih utama. Pernah nggak kita membuka hati gitu kepada Tuhan, menyampaikan semuanya? Bukan berarti Tuhan nggak tahu loh apa yang ada di dalam hati kita, tapi terkadang, coba kalian pikirkan gitu, terkadang kalau kalian menyimpan sesuatu yang tanda kutip tidak jujur, atau sesuatu yang itu bisa menghambat pertumbuhan benih. Kalau kita lihat konteks dalam firman Tuhan ini ya, karena hati yang baik itu adalah lahan yang subur untuk benih itu bisa bertumbuh. Di sini katakan bahwa firman Tuhan itu ditabur di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Ya itu pasti gitu. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita tabur itu juga buah yang akan kita tuai. Nah, kalau kita lihat ini juga ada hubungannya dengan nanti apa yang disampaikan di dalam Yohanes pasal 15 yang akan nanti kita akan bicarakan ini. Tapi ini dari Lukas 8 ini kita bicara mengenai kejujuran dari hati kita. Yuk belajar soal kejujuran. Belajar kita mulai berkata-kata yang benar. Berkata-kata yang terus terang. Terutama kepada kalau yang sudah menikah, terutama kepada pasangan. Karena ternyata itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan benih itu gitu.
Hati yang baik itu adalah hati yang jujur. Ya, hati yang baik adalah hati yang jujur kepada Tuhan. Nah, poin selanjutnya, kalau kita lihat, itu ada di Yohanes pasal 15, ayat yang ke-6. Nah, ini adalah kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, dan ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan apa yang Tuhan mau gitu. Di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya apa? Kerinduan Tuhan juga adalah supaya kita bisa menghasilkan buah. Amin ya. Jangan sampai kita fokus kepada hanya sekedar pertumbuhan saja, dan itu adalah baik. Itu adalah baik. Sebuah pohon yang menghasilkan banyak daun itu baik, tapi kurang baik kalau pohon itu tidak berbuah. Jadi ya bisa dikatakan untuk apa kita tanam? Udah lama-lama gitu kita tanam, tapi tidak menghasilkan buah gitu. Nah, sekali lagi sama seperti orang yang menanam benih, katakanlah benih ini di depan rumah kami baru tumbuh cengek ya. Baru tumbuh cengek gitu. Sekali lagi waktu saya bilang ke istri saya, ini pohon apa? Saya nggak kenal gitu. Sampai pohon itu berbuah, buahnya cengek. Saya baru tahu, oh itu ternyata pohon cengek. Nah, demikian juga yang menjadi pengharapan. Waktu istri saya menanam benihnya, apa yang diharapkan? Buahnya. Itu juga ketika Tuhan menanamkan benih firman di dalam hati kita, apa yang Tuhan harapkan? Buahnya. Bukan hanya sekedar tinggi besarnya si pohon itu. Amin ya. Jadi, jangan sampai kita hanya mengejar kepada tinggi besar dari pertumbuhan kita saja gitu, tanpa menghasilkan buah. Nah, saya jadi ingat gitu ya. Saya jadi ingat kalau ngomong gini, saya juga jadi ingat anak saya. Karena buat mereka yang ada di dalam perjanjian lama, itu kalau tidak memiliki anak itu merupakan suatu aib gitu ya. Makanya waktu itu Hana berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan seorang anak dan lahirlah seorang Samuel yang kita kenal sebagai nabi yang diurapi oleh Tuhan. Nah, yang namanya pernikahan ya mungkin salah satunya gitu yang diinginkan adalah buah hati. Buah hati. Demikian juga kita gitu ya, demikian juga Tuhan. Tuhan ketika dia menanamkan benihnya di dalam hati kita, dia sebenarnya nggak banyak minta sih. Dia cuma pengen buahnya. Nah, buat kita yang sudah dewasa kan, kita karena ini kebanyakan orang-orang yang sudah dewasa, seperti itu, ya. Jasmine juga lah boleh dihitung lah ya, karena udah sering nonton Korea. Nah, suami istri yang melakukan hubungan intim pasti memiliki kemungkinan, memiliki potensi untuk melahirkan keturunan. Nah, demikian juga secara alami, itu secara alami ya, demikian juga secara rohani. Ketika Tuhan tanamkan benih itu di dalam hati kita, hati yang baik tentunya ya, hati yang baik, itu Tuhan mengharapkan ada buah yang kita hasilkan. Dan buah itu lebat. Dan buah itu tetap gitu. Sehingga itu memuliakan Bapa kita di sorga. Jadi, kakak tahu, kalian udah sering dengar firman Tuhan ini. Ya, berbuah, fruitfulness gitu. Tapi yang ingin kakak sampaikan pada hari ini bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi hasratnya Tuhan, pengharapan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan selama ini gitu. Hal yang sederhana yang tidak bisa kita tolak adalah kita membuka hati kita dan kita menerima benih firman Tuhan itu tertabur di dalam hati kita. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan gitu. Makanya jangan sampai kita bisa dikatakan bukan hanya menolak, jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu kita bersama-sama dengan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin ya.
Karena di waktu-waktu itulah sebenarnya Tuhan sedang menabur benih. Tuhan sedang menabur benihnya di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Dan memang Tuhan mengharapkan buahnya dari kita. Tapi kan buahnya itu juga kan untuk kita juga. Bahkan untuk orang-orang bisa nikmati juga. Nah, kita bisa mendefinisikan berbuah seperti kita bisa menjadi dampak. Itu betul. Kita juga bisa mendefinisikan berbuah itu seperti apa? Kita menjadi berkat. Itu juga betul. Tapi benihnya apa? Benihnya sama. Definisinya boleh beda-beda, berdampak, menjadi berkat, atau apapun juga, tapi benihnya sama. Itu apa? Firman Tuhan. Tidak ada benih lain yang nilainya kekal, tidak ada benih lain yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita selain firman Tuhan itu sendiri. Jadi, jangan skip, jangan lewatkan, jangan malas-malasan untuk membaca, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kak, saya nggak ngerti. Tenang, kalian nggak sendirian. Kakak juga sering ngalamin itu. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Ketekunan kita di dalam membaca firman Tuhan. Ketekunan kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Masa sih Tuhan nggak bicara sama kita? Masa sih Tuhan tidak menaruhkan remanya di dalam hati kita? Tuhan pasti berbicara. Tuhan pasti menaruhkan remanya di dalam hati kita. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita berbuah. Dia ingin kita menghasilkan buah yang lebat. Buah yang banyak, bukan hanya sekedar pertumbuhan pohon yang tinggi dan kuat. Puji Tuhan kalau kita sudah mencapai tahapan itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga menghasilkan buah. Kalau kita juga bisa berbuah bagi kerajaan Allah, memiliki kontribusi buat kerajaan Allah. Dan tentunya ini bukanlah proses yang instan, bukan proses sehari 2 hari. Ini proses yang cukup lama. Makanya kita mengenal musim buah. Musim buah itu ada waktunya, ada masanya. Nah, buat kalian, saya sudah sering baca firman Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menaburkan benihnya loh. Tuhan sudah menaburkan benihnya. Tapi kalian mau tunggu nggak sampai musimnya berbuah? Karena buat beberapa orang, ketika mendengarkan firman Tuhan, itu mereka bisa langsung nangkep. Kenapa? Karena di dalam hidup mereka itu sudah menghasilkan buah. Tapi ada juga beberapa orang ketika mendengarkan firman Tuhan, itu baru kumpulan-kumpulan benih saja. Gitu. Dan it's okay. Karena itu akan menghasilkan pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini nanti ke depannya akan menghasilkan buah seperti benih itu. Gitu. Kalau benihnya firman, berarti buahnya juga adalah firman. Kalau dalam konteks Galatia, buahnya adalah buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan yang lainnya. Gitu. Jadi, jangan sampai kita skip. Jangan sampai kalian sehari pun tidak merenungkan firman Tuhan. Kita lihat bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Apa yang mereka ketika mereka kelaparan? Kalian masih ingat kan? Tuhan mengirimkan apa? Mana dari langit. Dan mereka mengumpulkan mana itu untuk kebutuhan harian. Bukan kebutuhan mingguan, bukan kebutuhan bulanan. Jadi mereka mengumpulkan mana sesuai dengan takaran yang sudah Tuhan tentukan, tidak terlampau banyak, tidak terlampau sedikit, sesuai dengan takaran yang sudah Tuhan tentukan, tapi itu untuk hari itu. Jadi kalau kita mengumpulkan untuk hari Minggu, mana itu adalah untuk hari Minggu. Dan mana itu bukan untuk dibesokkan. Bukan untuk disimpan mingguan, bukan untuk disimpan bulanan. Dan demikian juga firman Tuhan. Kakak percaya bahwa setiap kita memiliki potensi untuk mengumpulkan mana itu, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Asal di dalam hati kita, balik lagi yang tadi kita lihat, firman Tuhan di dalam Lukas 8:15 itu. Pastikan bahwa hati kita adalah hati yang baik. Bisa dikatakan memiliki hati yang jujur, hati yang terbuka, hati yang tidak penuh dengan kepahitan, hati yang tidak penuh dengan kebencian. Kalian sadar nggak kalau hal-hal yang
seperti itu sebenarnya bisa merusak, dan itu bisa menghambat pertumbuhan dari benih itu. Kecemasan, kekhawatiran, ya kan? Cinta akan dunia ini, ketamakan, kemewahan atau apapun juga yang berlebihan, itu sebenarnya bisa menghambat pertumbuhan dari benih itu. Nah, kakak harap ini semua bisa kalian serap, kalian bisa menerimanya dari firman Tuhan ini. Kakak nggak akan terlampau panjang, sekalipun kakak sediakan ini ada beberapa slide sebenarnya ke depannya. Tapi untuk saat ini kakak rasa cukup dulu ya, supaya ini juga kalian bisa tangkap dulu lewat 4 ayat firman Tuhan yang kakak baca ini buat kalian semua. Oke? Itu aja, nanti kita bisa sharing ya. Itu aja. Yuk kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini Tuhan, jangan sampai kami melupakan firman-Mu. Jangan sampai kami melupakan waktu-waktu kami untuk bersaat teduh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Waktu-waktu kami untuk berintim dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, supaya setiap kami boleh semakin dibangun. Supaya kami semakin dikuatkan ya Bapak. Karena kami tidak punya pengharapan lain. Kami tidak punya pegangan lain selain firman Tuhan itu sendiri. Selain pribadi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa supaya benih yang Tuhan taburkan di dalam hati kami Tuhan, itu bukan hanya menghasilkan pohon yang tinggi dan kuat, pohonnya yang tinggi dan besar, tapi itu menghasilkan buah. Bapak, aku berdoa buat setiap adik-adik remaja, siapapun Tuhan di tempat ini ya Bapak, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, kami berdoa ya Bapak, biar mereka juga semakin rindu, semakin haus, semakin lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu adalah kerinduan Tuhan untuk menanamkan benih di dalam setiap hati kami, dan benih itu menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat ya Bapak, sehingga orang-orang juga boleh menikmati, sehingga kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini ya Bapak, Engkau memperlengkapi kami lebih dan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Tuhan.